Hari ini kalian akan belajar parallel structure ya. Ini nggak terlalu sulit materinya. Jadi hanya berpedoman pada beberapa kata yang terletak di antara beberapa kata gitu ya. Jadi harus sama. Namanya paralel. Paralel kan berarti harus sama ya antara yang kiri sama yang kanan atau yang kata yang terletak sebelumnya dan setelahnya itu harus setara gitu. Maksudnya paralel seperti itu. Nah, yang pertama ini merupakan parallel structure with coordinate conjunctions. Nah, ini coordinate conjunction ya. Kalian pernah belajar ini kan, and, but, or, kemudian so, yet, tetapi yang digunakan dalam parallel structure kali ini adalah and, but, or saja ya. Ini dulu yang diingat ya, and, but, or. Apa yang terjadi dengan and, but, or? Oke, berikutnya ini. Nah, parallel structure itu adalah jenis kata atau kelompok kata yang harus memiliki kedudukan yang sama ya jika diparalelkan. Maksudnya seperti itu. Oke, misal di sini ada konektor ya, ada kata hubung or di sini ya. Nah, berarti kata yang terletak sebelum dan setelah or itu harus sama. Harus sama, ya jenisnya harus sama. Kalau memang sebelumnya ini adalah noun yang person, NP ya, maka sama setelahnya juga harus noun yang person. I need to talk to the manager or the assistant manager. Nah, ini sama kan? Sebelum or ada the manager, setelahnya or the assistant manager. Nah, ini namanya paralel. Ya, sama. Jadi jenis kata yang terletak sebelum dan setelahnya or ini jenisnya sama. Berikutnya, he is not a teacher but a lawyer. Nah, oke, ini but ini merupakan konektornya dan sebelumnya ini ada teacher, kemudian setelahnya ada lawyer. Setara kan? Sama ya? Oke, sama. Ini menggabungkan dua nouns. Berikutnya, yang menggabungkan dua verbs, dua kata kerja. He only eats and sleeps. Nah, ini konektornya di sini ya. Konektornya ini, eats and sleeps. Ini pakai S, sama ini juga verb 1 menggunakan S ya, sama. Jadi kata yang terletak sebelum dan setelahnya konektornya jenisnya sama, yaitu kata kerja bentuk pertama plus S. Kenapa kok S? Karena subjeknya adalah he. Jadi verbnya ditambah S or IS ya, subjeknya tunggal. Berikutnya, konektornya di sini ada or. Kita periksa kata yang terletak sebelumnya, ada kata stay home sama go to the movies. Nah, sama ya, stay home ini verb 1 kan, verb 1, kemudian go to the movies ini juga verb 1. Jadi kata yang terletak sebelum dan setelah or adalah kata kerja. Berikutnya kata sifat. My boss is kind and humble. Nah, humble sama kind ini merupakan adjektif ya, dan konektornya adalah kata and. Oke, jadi sebelum dan setelah konektor sama, adjektif, kind and humble. Kemudian berikutnya, my class can be interesting or boring. Sama-sama adjektifnya ya, menarik atau membosankan gitu ya. Nah, ini or ini merupakan konektornya. Dan kata sebelum dan setelah or sama jenisnya, adjektif. Sampai sini, tiga part ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Question first. Apakah sudah jelas? Clear? Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Jelas ya? Clear, Kak. Oke, siap. Berikutnya. Two phrases. Nah, phrases itu merupakan kelompok kata. The papers are on my desk or in the drawer. The papers are on my desk or in the drawer. Konektornya ini merupakan or ini merupakan konektornya. Nah, kita lihat kata sebelum or. Di sini
ada preposisi ya, on, preposition or, on, sorry, kemudian on my desk. Kemudian diikuti preposition lagi in, kemudian diikuti the drawer. Oke, ini kan noun kan? Noun, ini preposition, ini prepositionnya, kemudian ini noun-nya. Nah, sama ya. Berikutnya, the check will be ready not at noon but at 1. But ini merupakan konektornya. Nah, setelahnya ini merupakan phrase ya, at 1 sama at noon. Jadi sama. Berikutnya, two clauses. Nah, ingat bahwa clauses, kalau kita ngomongin adjective clause, kemudian ngomongin adverb clause, noun clause, itu selalu ada S, V, yang sebelumnya biasanya dikasih konektor. Oke, they are not interested in what you say or what you do. Ini kan C, ini S, ini V ya, C. Ini konektornya ya. Kemudian C, ini S, ini V. Oke, jadi kata yang terletak sebelum or dan setelah or ini sama. Formatnya sama, strukturnya sama ya. Lagi, I am here because I have to be and because I want to be. Nah, ini konektornya adalah N. Konektor, subjek, verb, konektor ya. Kemudian subjek, kemudian verb. Sama-sama ada to be-nya juga. Oke. Yang kedua ini agak sulit karena terdiri dari beberapa kata kan, kumpulan beberapa kata, ada konektor, subjek, verb, kemudian yang atas ada preposisi sama noun, ada preposition sama ya sama noun itu. Oke. Pertanyaan sekarang, silakan pertanyaan. Apakah jelas formatnya ini? Question? No? Oke, jadi yang digabungkan adalah dua kata benda, dua kata kerja, dua adjektif atau kata sifat, phrases, clauses. Nah, kalau seumpama ada lebih dari dua, apakah bisa? Bisa. Ya, apakah bisa ini misal I need to talk to the manager, kemudian the receptionist or the assistant manager, boleh. Harus sama ya, jadi meskipun 3, meskipun 4 itu enggak masalah ya. Nanti kan ada komanya, the manager, the assistant manager, or the receptionist gitu kan ya. Jadi harus sama semuanya, kalau orang ya orang semuanya, kalau benda benda semuanya, kalau adjektif adjektif semuanya. Clear ya? Oke, saya lanjutkan ke sini kalau sudah paham. Soal analisis. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. Nah, kira-kira apakah kalimat ini benar atau salah? Kita perhatikan di sini. The speaker introduced menggunakan verb id ya, ini berarti verb 2 karena sebelumnya nggak ada satu have, makanya verb 2. Told ini juga merupakan verb 2, tell, told karena nggak ada have maka verb 2. Kemudian koma and finishing with an emotional plea. Nah, ini menggunakan ing. Nah, ini salah ya. Berarti seharusnya ini menggunakan bukan ing tetapi harus sama seperti kalimat sebelumnya karena paralel harus sama, maka harusnya finished. Oke, berarti kalimat ini salah. Oke, silakan dikerjakan nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 sama 3 silakan dikerjakan dan jawabannya tulis di kolom komentar. Silakan ya, tulis jawabannya di kolom komentar. Saya harap semuanya ikut mengerjakan. Oke, Al-Hafiz sudah. Yang lain silakan.
Oke, Anissa, Nurul Hikmah. Silakan teman-teman yang lain. Oke. Ya, oke. Langsung saya bahas ya. You should know when the program starts and how many units you must complete. Ini N ini merupakan konektornya. Nah, setelah N ini ada question word ya. Berapa banyak unit yang kamu kerjakan, ini question word-nya, kemudian ini subjeknya, kemudian must complete ini verb-nya. When the program start, ini bisa dikatakan apa ini konektor juga ya. Ini juga boleh dikatakan sebagai konektor. Kemudian the program ini adalah subjek, kemudian ini verb. Oke, jadi sama ya, CSV, CSV. Oke, saya lihat ini jawabannya benar. Oke. Oke, banyak yang jawab true. Yap. Berikutnya, nomor 3. The term paper that he wrote was rather short but very impressive. Ya, ini but ini merupakan konektornya ya. Sebelum but ini ada short merupakan kata sifat, kemudian impressive, very impressive ini juga merupakan kata sifat ya. Jadi sama. Sebelum dan setelah but merupakan kata sifat. Rather short sama very impressive. Agak pendek tetapi sangat impresif. Yap, benar ya. Oke, jadi ini jawabannya benar. Dan ini juga jawabannya benar. Oke. Berikutnya, parallel structure with paired conjunctions. Ini yang juga keluar di mock test kemarin. Paired conjunction itu ini. Both itu ketemu N ya. Either, or, neither, nor, not only, but also. I know both where you went and what you did. Nah, sama ya, strukturnya sama. Perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini kata ini setelah boots ya, boots and sudah benar. Maka kata setelah di antara boots sama and ini sama kata yang terletak setelah and ini strukturnya harus sama. Ya, S T, kemudian ini sama, ini C, kemudian ini S, ini V. Oke, where you did and what you where you want and what you did. Sama-sama pakai verb dua ya, went sama did. Kemudian either or, either Tom or John. Nah, setelah either ya either, kemudian ada Tom ya orang, kemudian or orang lagi. Oke. Nah, either gandengannya or sudah benar. Setelah either Tom, setelah or John. Nah, sama ya, has taken a bath. Nah, ini ya informasi tambahan ya. Kalau ini bukan and, maka Tom or John ini dianggap tunggal. Diambil subjek yang terletak setelah or. Ya karena John ini tunggal maka ini pakai has gitu ya. Tapi kalau and maka ini dianggap plural maka pakai have. Karena or maka tunggal ya, has ya. Neither nor. The tickets are neithernya di sini ya, nornya di sini. Maka ini formatnya harus sama. In my pocket nor in my purse. Nah, sama ya, formatnya sama. Jadi harus sama formatnya. Sama seperti yang tadi, formatnya harus sama. Berikutnya, he is not only an excellent student but also an outstanding athlete. Not only sama but also. Not only-nya di sini ya, an excellent student ini kata benda yang orang, yang non person, sama but also-nya di sini, kemudian atlet ya, non yang person. Sama. Jadi harus strukturnya harus sama. Oke. Pertanyaan dulu, silakan. Question please. Apakah sudah jelas? Kamu tanya perbedaan penggunaan either or dengan neither nor. Kalau either ini meaningnya positif, ya
positif. Kalau neither ini meaningnya negatif. Pokoknya patokan kalau mengerjakan soal TOEFL, kalau ada n-nya maka nor ya. Kalau nggak ada n-nya, langsung gini maka or ya, gitu aja. Nah kalau diartikan ya Tom maupun John ya gitu telah mandi gitu ya, telah mandi. Kemudian kalau neither berarti tiket ya tidak di pocket saya, di saku saya maupun di dompet saya. Jadi tidak di saku saya maupun di dompet saya. Nah, gitu ya. Jadi neither ini meaningnya negatif. Tiket tidak berada di saku saya maupun di apa ini dompet saya. Ya, John ya maupun Tom maupun John telah mandi. Gitu. Either meaningnya positif, neither meaningnya negatif. Oke, yang lain silakan. Oke, welcome. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Clear ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini contoh penempatan ya. Contoh penempatan ini kan ada both, either, neither, sama not only ya. Tetapi saya ambil contoh yang either aja. Yang either aja. Tapi ini sudah mewakili semuanya ya. Formatnya bakalan sama. Either di sini. Ya, either di sini. Kemudian or-nya di sini. Nah, tadi yang saya sampaikan, kata yang terletak antara either sama or sama setelah or ini harus sama. Ya, formatnya harus sama, strukturnya harus sama. To go by train, to go by plane. Nah, sama ya, either to go by train or to go by plane. Sekarang either-nya saya geser ya. He wants to go. Ini either-nya di sini ya. Sama or-nya di sini. Saya geser ini either-nya. Maka akan menjadi either by train or by plane. Nah, harus sama, harus sama. Struktur kalimat atau struktur katanya harus sama ya. Struktur katanya harus sama. Lagi, either-nya saya geser ke sini, setelahnya by. Jadi kan nggak pakai by kan? Maka setelah either kan train. Train kemudian ini or-nya or by plane. Oke? Nah, itu ya. Strukturnya harus sama. Kalau sebelum train ada by, ya setelahnya ini kalau plane-nya berarti juga ada by-nya. Kalau ada to go-nya ya berarti harus sama, ada to ditambahi verb 1. Gitu ya. Harus sama strukturnya. Clear? Oke. Kalau sudah paham, lanjut. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan dulu 1 2 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 silakan dikerjakan dulu. Saya harap semuanya mengerjakan ya. Oke, silakan dikerjakan nomor 1, 2, dan nomor 3. Format harus sama ya, structure harus sama. Dicek strukturnya apakah sama atau bukan. Tinggal dijawab true atau false. Oke, Sriwayuni, Rizky tadi sudah mengumpulkan. Teman-teman yang lain silakan. Oke, Anissa. Ayo teman-teman yang lain. Mengumpulkan semua ya, kerjakan semua ya. Boleh disubmit di everyone, dikirim to everyone atau ke saya directly boleh. Oke, Hafiz.
Ini. Ya. Oke, Nurul. Ya. Nah, nomor 1 ini ada beberapa yang salah. Tapi nggak apa-apa. Ya. Oke, Wahyu Putra. Thank you, Hafiz. Oke, beberapa ada yang salah, beberapa ada yang benar ya nomor 1. Nomor 2 hampir semuanya benar. Oke, Anissa. Ya. Number 1, he could correct neither. Neither-nya di sini ya, kita tandai dulu. Neither-nya di sini, kemudian nor-nya di sini. Oke, benar ya, neither ketemu nor, ini sudah benar. Kemudian oke, nah neither nor. Jadi di sini ada konektor, kemudian ini subjek, kemudian verb. Nah, ini subjek, kemudian verb, maka ini salah ya. Maka di sini seharusnya sebelum you ini ada konektor what. Berarti seharusnya gini, he could correct neither what you said or nor what you wrote. Oke, jadi ini apa itu? Missing konektor ya, nggak imbang, formatnya nggak sama antara kanan sama kirinya nor ini nggak sama. Oke, maka sebelum you ini seharusnya ada what you wrote. Maka nomor 1 ini false. Berikutnya nomor 2, both the tailor or the laundress could fix the damage to the dress. Oke. Nah, ini ada both ya. Ada both di sini, both setelah both ada tailor ya. Tailor ini merupakan non yang person ya, non person. Kemudian nah ada kesalahan di sini ya. Kesalahannya apa? Ini enggak sinkron. Kalau both maka bukan pakai or tetapi pakai apa? Pakai and ya, pakai and. Oke. Nah, setelah and ini benar menggunakan the laundries. Orangnya ya, non yang person, benar. Ya, jadi kata yang terletak setelah dan sebelumnya and sudah benar, tetapi ini salah parallel strukturnya. Both seharusnya menggunakan and ya, bukan both on or. Kalau or itu berarti kan either or ya, either or, both and. Berikutnya nomor 3, berarti nomor 2 ini false. She would like neither to see a movie or to go bowling. Nah, ini neither ya. Oke, dan di sini menggunakan or, maka salah ya. Neither itu gandengannya apa? Gandengannya nor. Oke, kita lihat struktur yang terletak sebelum dan sesudah or. To see a movie, to see ini verb one ya, sama to verb one. Kemudian sama di sini to go, to verb one, to go bowling. Oke, jadi formatnya sama. Cuman konektornya ini ya, parallel structure-nya ini salah. Berarti ini false. Oke, question teman-teman. Silakan. Question. Jawabannya semuanya salah ya. Ini banyak yang benar, yang nomor 2 sama nomor 3. Oke, keren, bagus. Parallel structure with fair comparison. Nah, ini yang agak sulit ya, comparison. Comparison kita akan belajar comparison di next meeting. Ya, next meeting belajar comparison. Nah, ada more than, than, less than, as, the same as, similar to. Nah, biasanya yang menempati posisi di tengah-tengah ini merupakan adjektifnya, ya, merupakan adjektifnya. Tetapi concern-nya di sini adalah kata yang terletak sebelum more, setelah than, ini structure-nya harus sama seperti yang tadi, ya, seperti yang tadi. Nah, ini kan kita pembahasan hari ini adalah pembahasan parallel structure kan. Intinya kita harus menyamakan antara kalimat setelah dan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini sekarang nomor 1, ini contoh pertama. Their car is as big as a small house. Nah, ini kan menggunakan as kan, ya, as big as. Nah,
Di antara us ini merupakan adjektifnya. Oke, adjektifnya. Nah, kita cek sekarang. Apakah setelah dan sebelumnya us itu sama? Their car, mobil itu kata benda. Kemudian small house itu juga kata benda. Oke, berarti seimbang. Ya, sama. Same structure. Berikutnya, farther than your school, than ya, sama than. Farther is farther than your school. My school itu dibandingkan my school, ini kan kata benda ya. Sekolahku dibandingkan dengan sekolahmu. Noun. Nah, sama ya, setara ya. Oke, sebelum than setara ya. Oke, berikutnya. Better than sekarang. Better than. Better than. Nah, better than. Kita lihat apakah formatnya sama. Setelah better than ini to be poor, sebelumnya adalah to be rich. Nah, sama. To infinitive formatnya. Oke, formatnya sama. Berikutnya, more easily understood than. Nah, more than-nya, more than. Ini nggak usah diperhatikan ini ya. Nggak masalah ini, benar ya. Kita cek setelah than. What is spoken, ya, what is spoken sama what is written. Apa yang ditulis sama apa yang diucapkan. Sama ya. Oke. Sama, sama ini sama. Antara more sama than, berarti terletak sebelum more sama yang terletak setelah than ini sama. Oke. Ini agak tricky, silakan ditanyakan jika belum jelas. Clear, everyone? Clear ya? Yes, sir. Yap, oke, good. Next. Music in your country is quite similar to my country. Nah, apakah benar ini? Kita cek. Similar to. Ada ya similar to ya di sini ya. Similar to. Oke. Nah, ini kan verbnya mulai sini kan. Oke. Nah, kita lihat kata sebelum sama sesudahnya. Di sini ada music, ini ada noun, kemudian ada preposisi, kemudian ada noun. Music in your country. Kemudian similar to my country. Ini langsung noun saja. Ya, seharusnya di depan sini ada noun sama ya, ada n, ada p-nya lagi sama seperti yang depan. Ya, seharusnya ini music in your country is quite similar to music in my country. Gitu ya. Jadi kalimat ini salah. Silakan nomor 2 sama nomor 3 dikerjakan. Oke, sudah ada yang menjawab satu orang. Nurul, oke. Nomor 3 ya Nurul. Dicek ya, apakah kata setelahnya sama sebelumnya benar, sama atau belum. Saya kasih lihat lagi yang belakang ini. Ada the same as, similar to, as, less than, than, more than. Oke, silakan saya tunggu yang lain. Oke. Saya bahas ya. What you do today should be the same as did yesterday. Ini ya, the same as ini.
Kemudian ini ikut ya, should be ini kan verbnya ikut sini verbnya, ikut. Seperti yang ini loh, ini verbnya kan ikut kan, ya, ini verbnya ikut sini. Nah, kita lihat sekarang, ini ada konektor, ini ada subjek, ini ada verb. Ini hanya ada verb saja, maka salah ini ya, nggak imbang. Seharusnya apa? Seharusnya what you do today should be the same as what you did yesterday. Harus sama ya, harus seimbang. Ingat, harus seimbang. Strukturnya harus sama. Berikutnya, us. Nah, us ya, can be kan verbnya ikut. Ya, can be ikut. Kita lihat di sini. Ini ada konektor, ada to by ya, ini to infinitive, kemudian ini verb, tapi langsung verb ing. Nah, nggak imbang kan? Ini how to buy, ini kan buying. Biar imbang gimana? Kita coret how to-nya. Kita coret how to-nya, ini B-nya huruf besar, kemudian kita tambah ing di sini. Ya, kita tambah ing di situ ya. Nah, maka buying a used car, maksudnya membeli mobil bekas ya, buying a used car can be bisa jadi sesulit buying a new car, mobil baru. Nah, sama ya setara ya, karena buying ketemu dengan buying, verb ing ketemu dengan verb ing. Oke, verb ing di sini ada noun used car, di sini juga ada noun a new car. Oke, seimbang kan? Ya, berarti nomor 3 ini salah. Hati-hati ya, hati-hati. Pokoknya sebelum dan setelahnya harus sama formatnya, sama strukturnya. Oke. Pertanyaan dulu silakan. Question? No question? Nah, di sini sekarang lagi azan, kita tunggu azan ya. Ini saya lihatkan ini. Oke, yang di sana lagi nggak, yang belum azan ya, boleh ngerjakan ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jelasin sekali lagi, Sir. Oke, Nurul yang mana? Kasih saya lebih spesifik. Yang mana yang saya jelasin lagi? Ya, akan saya jelaskan ya. Oke, kasih spesifik page yang berapa? Yang tadi, Sir. Oke. Yang soal sebelumnya. Oke, setelah ini ya, setelah azan dulu ya. Teman-teman yang lain bisa coba ngerjakan yang ini kalau di sana masih belum azan. Oke, ini. Coba dikerjakan dulu. Kita nunggu azan dulu, kemudian saya mulai lagi. Oke. Saya jelaskan lagi di sini ya. Coba saya hapus dulu ini yang saya tandai. Oke. Ini ya, more than, than, less than, as, the same as, similar to. Maksudnya gini, mungkin di sini nanti ada kata cheaper, ada kata bigger gitu ya, kemudian ada kata than. Nah, format setelah dan sebelumnya ini harus sama. Formatnya harus sama.
ya, format atau strukturnya harus sama. Misal yang tadi simple ya, ini kan verbnya ikut sini, is, as, big as. Nah, setelah ini sama sebelumnya ini sama setelahnya ini itu harus sama ya. Kalau kalian lihat itu berarti kanan sama kirinya harus sama. Their car kan kata benda, small house juga kata benda, jadi harus sama. Kalau emang ini cuma kata benda aja, maka kata benda aja ini di sininya. Oke. Nah, kalau contoh yang ini ya, yang ketiga, ini to be rich, karena di sini ada to, ada be, maka di sini juga formatnya harus sama, ada to, ada be gini. Nah, ya harus sama. Begitu dengan ini, saya tandai dulu ya, yang merupakan paralelnya ya, similar to. Oke, ini verbnya saya ikutkan, biar nggak bingung ya sekalian ya. Ini sama ini should, ini saya ikutkan sini, biar nggak bingung. The same as ya, as ini. Ini juga, ini berarti can ya, mulai can be as difficult as ini formatnya ya. Nah, sebelah kiri, sebelah kanan harus sama. My music in your country. Ini kan ada apa ini? Ada kata benda ya, kata benda, preposisi your country, kata benda. Di sini seharusnya ada NPN juga, NPN. Nah, ini salah karena di sini hanya ada kata benda saja. Gitu ya. Berikutnya, ini juga sama. Sebelum dan setelahnya ini harus sama. Sebelum sama setelahnya harus sama. Ini kan konektor ya. Kemudian ini ada subjek, ini ada verb. Nah, sedangkan sebelah sini hanya ada did, itu verb. Berarti yang kurang apa? Yang kurang ada konektor subjek. Seharusnya di sini ada kata what did yesterday. What you did yesterday. Lebih lengkapnya gini, what you do today should be the same as what you did yesterday. Berikutnya, ini juga sama. Ya, sebelum sama setelahnya ini, ya, sebelum ini sama setelahnya ini, format harus sama, ya, formatnya harus sama. Nah, ini kan pakai buying kan, verb ing. Nah, ini to buy, how to buy, malah ada konektor di sini. Biar sama, maka ini dicoret, how to-nya dihapus saja, langsung, ini langsung ya, buying. Oke, buying a used car. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini kan sama-sama buying-nya kan sama-sama ini, seimbang. Ya, buying a used car, setelah buying ada kata benda. Setelah buying ini juga ada kata benda. Used car, mobil bekas sama new car, mobil baru. Gitu ya. Jadi intinya sebelum dan setelahnya juga harus sama. Pertanyaan dulu. Question first. Silakan teman-teman. Oke. Sekarang nomor 1 sama nomor 3 itu. Coba teman-teman kerjakan. Satu dulu aja, satu dulu. 3 nanti. Sekarang satu dulu, coba dibaca dulu. Diamati dulu soalnya. Lihat strukturnya. Nomor 1. Kalau sudah paham, coba dikerjakan, dipilih mana A, B, C, atau D. Ada yang sudah? Oke, Hafiz sudah menjawab. Dini, oke. Yap. Jawaban kalian benar. Jawaban kalian benar. Oke, teman-teman yang lain silakan. Boleh direct message ke saya. Oke, Nurul juga benar. Oke, ya. Truman Capote's, saya nggak tahu cara bacanya ini. Capote's in cold blood. Anissa, oke, benar. Is neither. Nah, ini ada neither ya. Ada neither di sini. Neither berarti gandengannya apa? Nor.
Ya, neither berarti gandengannya nor. Oke, Dini juga benar. Nah, berarti A kita eliminasi, kemudian C kita eliminasi karena pakai or, ya. Karena pakai or. Oke, Hartadi juga benar. Nah, berarti jawabannya antara B sama D. Mana yang benar? Setelah neither ini accurate, yang berakhiran AT itu adjektif ya. Berarti kita pilih yang berakhiran yang adjektif juga. Berarti fictitious. Aus, ingat materi apa ini? Materi saya lupa namanya. Materi derivation ya. Jawabannya adalah D. Karena setelah nor ini harusnya adjektif. Karena setelah neither ini adalah adjektif. Ini kok ada ly? Ya memang kan diperbolehkan kan ada adverb yang terletak sebelum adjektif. Awal mulanya ini memang sama-sama adjektifnya tapi nggak boleh dilarang. Maka yang depan diganti adverb. Tetap ini adalah adjektif. Ya. Yang B salah karena work ini merupakan kata benda. Apalagi ada kata e. Kata setelah e itu merupakan kata benda ya. Nomor 3. Silakan dipahami lagi. Gampang ini, gampang. Hati-hati terkecoh. Sama ada satu kata di situ yang mengecoh ya. Tapi jangan terkecoh. Aturannya seperti yang tadi. Yang nomor 3 silakan. Oke, Sri Wahyuni benar. Hafiz benar. Oke, saya bahas. Anissa oke benar, Dini oke benar. Di sini ada both ya. Setelah both ini heredity, ini kata benda. Berarti setelah n itu juga merupakan kata benda. Ya, kata benda langsung ya, nggak boleh ada by, salah A. Ini ly, berarti adverb, salah. The influence of the environment, nah ini terlalu panjang ya, cuman kata benda aja, bukan terlalu panjang kayak gini. Maka jawabannya lingkungan, environment. Yap, benar semua yang jawab. Berikutnya ini. Silakan dijawab. Dijawab dulu. Satu soal 25 detik ya. Berarti sekitar 3 menit harus selesai nih. 1, 2, 3, 4, 5 langsung ya jawabnya ya. Oke, semuanya teman-teman semuanya harus menjawab semuanya. Ya langsung dijawab ya, langsung kelima-limanya ya. Mana yang salah ya? Ditulis kata mana yang salah. Oke, yang masuk jawabannya ini semuanya benar-benar, cuman satu persatu jawabnya oke nggak apa-apa. Saya bisa ngecek kok, tetap bisa ngecek. Oke, semuanya benar. Yap. Boleh satu persatu boleh. Direct message saya, direct DM ke saya aja langsung. Oke, teman-teman yang lain ya, semangat yang lain, semua yang hadir hari ini ikut jawab ya. Oke, benar. Oke. Nomor 5 benar. Ya, oke, Al-Hafiz benar. Lanjutkan.
Oke, Dini. Benar, Dini. Lanjutkan. Teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain. Angkatan 2020 semuanya ya. Yuk, semangat. Kerjakan. Oke, iya. Oke, benar Hafiz. Lanjutkan. Oh, Rizky Hartadi langsung jawab semuanya. Oke, oke, oke. Ada satu yang salah itu Rizky Hartadi. Satu saja yang salah. Nomor 4. Ya. Bukan Dini, nomor 4 juga bukan Dini. Bukan ini jawabannya Dini. Nomor 4 ya. Iya, nomor 4 ini agak tricky ya. Benar. Oke, nomor 4 agak tricky. Hati-hati ya teman-teman. Nomor 4 ya. Beberapa orang terjebak di nomor 4. Oke, Anissa benar. Nomor 5. Iya. Oke. Oke, saya bahas ya. Saya bahas. Thank you dan jawab. Thank you udah berusaha menjawab. Sekarang saya bahas. A bankruptcy may be either. Nah, kata yang tidak bergaris bawah itu sebagai kuncinya. Either maka ini bukan nor ya, maka ini salah ya. Seharusnya or, either gandengannya sama or. Berikutnya nomor 2. Congress, the US. Nah ini sering muncul teman-teman sebelum kata US, sebelum kata UK ini wajib menggunakan kata the. United States meskipun ditulis lengkap ya United States maka tetap menggunakan the United States, the United Kingdom, the UK itu selalu pakai kata the. Consists of both the Senate as well as. Nah ini kan both kan ya maka ini bukan as well as ya bukan as well as tetapi apa both itu pasangannya adalah and. Berikutnya manufacturers may use food additives ya for preserving, to color, to flavor, or to fortify. Nah, fy ini kan kata kerja kan. Setelah to diikuti verb 1 semua ya. Ini verb 1, to color untuk mewarnai ya, verb 1, to fortify ini juga verb 1. Maka yang salah adalah yang ini ya. Yang ini yang salah. Seharusnya apa? Ini seharusnya to ya to preserve ya to diikuti verb 1 kan sama kan semuanya to diikuti verb 1 ya maka ini salah nomor 3 ini ya hampir 1 2 3 ini betul semuanya. Nah ini yang 4 yang agak apa ini mengecoh ya. Ini gas ya liquid gas ya ini kata benda. Dry chemical ini juga kata benda. Nah watery ini kata sifat. Nah seharusnya ini dirubah ke kata benda ya maka y-nya dihilangkan atau y-nya dihilangkan jadinya water
gas, chemicals, or water. Ini kan kuncinya di sini, konektornya ya, or. Berikutnya, meet, with meet, ini verb 3 ya, karena ini pasif. Maka ada koma ya di sini ya, ada koma, kemudian ini setelahnya mana lagi ya? Given ini ya, given ini juga merupakan verb 3. Kemudian and ini. Nah, ini juga seharusnya pakai verb 3. Kalau verb 3 maka ditambahi ed, endowed. Oke. Yap, maka jawabannya yang salah yang ini, yang endowed. Ini ya. Yang nomor 5 banyak, hampir semuanya benar nomor 5. Nomor 4 aja yang agak mengecoh ini ya. Water itu kata benda, watery merupakan kata sifat. Oke, selesai. Teman-teman silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan pertanyaan dulu. Kalau ada soal kayak gini harus benar ya, harus benar loh ya. Harus benar karena ini gampang materinya ini. Pertanyaan dulu, apakah sudah clear? Materi hari ini mengenai parallel structure. Everyone? Apakah sudah jelas? Sudah tahu belum? Silakan, pertanyaan dulu. Clear ya? Oke. Oke. Udah ya, nggak ada pertanyaan ya? No question, right? Jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya tutup kelasnya ya. Terima kasih sudah join kelas saya hari ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa membantu, bisa ini memperjelas dan bisa membantu menjawab soal-soal lain ya. Jadi kalian sudah tahu format struktur kalimat harus seperti apa, kemudian konektor-konektornya apa aja ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you tomorrow. Besok jam 9 ya, jam 9. Kita besok akan membahas comparison. Oke, bye. See you tomorrow. Have a nice day everyone. Thank you, Kak. Thank you, Kak. You're welcome. Thank you, Kak. You're Thank you, welcome. Kak.